Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priya Bella. Di sini saya akan memaparkan seminar hasil saya dengan judul Perancangan Kursi Kerja Ergonomis dengan menggunakan metode Quality Function Deployment Studi Kasus di IT Telkom Purwokerto. Sebelumnya yang saya hormati, penguji satu saya yaitu Ibu Famila Dwi Winati ST MSc. Penguji dua saya, Ibu Dina Rahmawati STMT. Pembimbing satu, Ibu Anastasia Febiani STMT. Dan pembimbing dua, Bapak Aiza Yuda Pratama STMSC. Sebelum masuk ke hasil dan pembahasan, di sini saya akan memaparkan kembali tentang rumusan masalah dan tujuan penelitian. Untuk rumusan masalah, di sini ada tiga. Yang pertama itu adalah keluhan-keluhan apa yang dirasakan oleh pegawai saat bekerja dalam posisi duduk, kemudian kebutuhan dan keinginan karyawan, dan yang ketiga adalah kursi kerja yang ergonomis itu bagaimana bentukannya. Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi kebutuhan karyawan melalui data keluhan. Yang kedua adalah menganalisis kebutuhan menggunakan HOIKI Matrix. Dan yang ketiga adalah memberikan saran perbaikan berupa rancangan kursi. Untuk ke hasil dan pembahasan, di sini ada karakteristik responden. Jadi, responden itu terdiri dari dua jenis kelamin. Yang pertama laki-laki dengan jumlah 8 orang, yang kedua perempuan dengan jumlah 14 orang. Untuk rentang usianya itu berada di 4 rentang. Yang pertama itu 18 sampai 24 tahun ada 6 orang, 25 sampai 31 tahun ada 10 orang, 32 sampai 38 ada 5 orang, dan 39 sampai 45 itu ada 1 orang. Kemudian untuk jam kerjanya kurang lebih selama 8 jam. Selanjutnya adalah ini merupakan hasil dari rekapitulasi kuesioner Nordic Body Map, yaitu kuesioner pertama yang saya sampaikan kepada responden disertai dengan saran perbaikan yang dimana nanti outputnya itu adalah VOC. Nah, untuk NBM-nya sendiri ada 28 poin keluhan. Nah, yang didapatkan ada 9 keluhan utama yang paling tinggi totalnya dan juga sudah dirata-ratain. Untuk mendapatkan rata-ratanya itu saya membagi total dengan jumlah responden, yaitu misalnya kaku pada leher atas total 43 dibagi 22 menjadi hasilnya 1,95. Selanjutnya, saya melakukan uji validitas menggunakan SPSS. Di sini uji validitasnya menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Dapat dilihat bahwa sigmanya itu didapatkan dengan angka 0,200, di mana angka tersebut lebih besar daripada alfa yang menjadi standar yaitu 0,05. Nah, untuk uji validitasnya sendiri yang saya uji itu hanya 9 komponen tadi yang merupakan hasil terbesar dari keluhan yang didapatkan. Kemudian di sini ada uji reliabilitas di mana menggunakan Corn Batch Alpha dan didapatkan angka 0,365, di mana angka tersebut kalau dilihat dari skala nilai Corn Batch Alpha itu mendapatkan kategori agak andal. Selanjutnya disertai NBM, output kedua dari kuesioner pertama itu ada VOC dari 22 responden. Ini sudah direkapitulasi di mana ada 8 komponen utama yang menjadi kebutuhan tertinggi customer. Nah, sudah saya hitung rata-ratanya di mana total keseluruhan dibagi
jumlah responden dan didapatkan rata-rata. Di sini rata-rata tertinggi itu diraih oleh ketinggian kursi yang bisa diatur. Jadi kebutuhan customer yang paling utama itu adalah kursi yang memiliki ketinggian yang dapat diatur atau adjustable. Nah, setelah melakukan rekapitulasi, di sini saya juga melakukan uji validitas sama menggunakan SPSS dan juga menggunakan eh, Kolmogorov-Smirnov, di mana di sini didapatkan sigmanya 0, berarti sigmanya itu lebih dari 0,05. Nah, untuk casing proses summary-nya juga dinyatakan valid. Kemudian untuk reliability-nya itu didapatkan angka 0,703, di mana angka tersebut dalam skala Corn Batch Alpha itu masuk ke dalam tingkat keandalan, yaitu ting andal. Nah, selanjutnya ini ada penentuan persyaratan atribut, di mana persyaratan atribut ini yang menentukan itu adalah saya didapatkan dari didapatkan dari hasil dari VOC. Jadi 8 VOC yang tadi sudah diminta oleh customer, nah dijabarkan dalam bentuk atribut seperti ini. Yang pertama ada fungsi kursi, dimensi kursi, desain kursi, ukuran kursi, bahan kursi, dan stabilitas kursi. Nah, ini untuk HOQ-nya. Karena tidak cukup, jadi saya miringkan. Di sini sudah jelas bahwa ada gambar di bagian sebelah kiri itu ada kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh customer, dan yang di atas itu ada atribut dari kursi yang nanti akan dirancang. Nah, untuk pembacaannya sendiri, dimisalkan fungsi kursi itu memiliki pengaruh yang besar terhadap desain kursi. Kemudian muncullah angka-angka di bawah, di mana itu ada total, rata-rata, dan prioritas. Nah, di sini prioritas utama itu ada di bahan kursi, yaitu 6,75. Selanjutnya adalah technical requirement. Di sini rangka kursi sendiri, bahan harus terbuat dari bahan yang ringan, kemudian tahan karat dan awet. Karena rangka kursi sendiri harus memiliki kemampuan untuk menopang berat dengan baik dan memastikan kursi berumur panjang. Kemudian sandaran kepala, alas kursi, punggung, dan bantalan pinggang ini diutamakan bahan yang dapat menyesuaikan bentuk tubuh pengguna. Kemudian basis roda ini biasanya terbuat dari aluminium kombinasi karena dikenal kuat dan tahan lama. Kemudian menjadikan kursi stabil dan mudah digerakkan. Untuk rodanya biasa terbuat dari plastik kombinasi dan karet. Yang pertama itu karena tahan lama, kemudian tahan gores, dan juga tidak meninggalkan bekas di lantai. Kemudian karet pada roda itu juga menghindari kelicinan saat digunakan. Kemudian mekanisme pengaturan ketinggian atau gas lift itu merupakan bahannya terbuat dari kombinasi baja dan plastik yang memiliki kekuatan dan daya tahan yang baik. Kemudian ada button screw yang terbuat dari stainless steel yang dikenal awet dan tahan lama. Ketujuh, ada pijakan kaki dan penopang lengan. Penopang lengan dan pijakan kaki terbuat dari kombinasi bahan plastik dan bahan busa. Kombinasi tersebut memberikan keawetan dan kenyamanan oleh penggunanya. Kemudian rangka penopang lengan terbuat dari stainless steel ringan yang tahan karat dan awet. Selanjutnya penutup kursi yang digunakan adalah bahan mesh karena bahan tersebut dapat menjaga sirkulasi udara yang baik dan mencegah panas yang berlebihan saat digunakan dalam waktu yang agak lama. Kemudian fitur tambahan seperti kursi yang dapat diatur, sandaran kepalanya, kemudian sandaran punggung yang fleksibel, dan juga penopang lengan yang dapat disesuaikan. Selanjutnya kita masuk ke dimensi tubuh.
di mana dimensi tubuh ini didapatkan dari pengukuran responden. Nah, untuk membuat kursi sendiri ada 8 poin titik dimensi tubuh yang diukur. Ini tuh didapatkan juga dari keluhan. Jadi, keluhan di NBM tadi diterjemahkan untuk menemukan dimensi mana aja yang menjadi patokan dalam pembuatan kursi. Di sini ada 8. Yang pertama ada tinggi mata, tinggi bahu, tinggi pinggul, tebal paha, tebal dada, tebal perut, panjang lengan atas, dan lebar pinggul. Nah, untuk masing-masing dimensinya itu, untuk tinggi mata itu menggunakan persentil 50, di mana persentil 50 itu jarak aman antara yang didapatkan dari semua responden karena dapat menyesuaikan untuk responden yang paling rendah dan yang paling tinggi. Kemudian tinggi bahu itu menggunakan persentil 95, di mana itu menggunakan persentil orang tertinggi dari responden. Tinggi pinggul menggunakan persentil 50, kemudian tinggi paha menggunakan persentil 95, yaitu persentil tertinggi. Tebal dada menggunakan persentil 95 atau persentil tertinggi. Tebal perut menggunakan persentil 50 atau persentil rata-rata. Panjang lengan atas menggunakan persentil 95 atau persentil tertinggi, dan lebar pinggul menggunakan persentil 95 atau persentil tertinggi. Selanjutnya, didapatkanlah ukuran untuk kursinya. Nah, untuk panjang kursinya itu ada di 50 cm, tingginya itu 45 cm, lebar kursi 55 cm, tinggi sandaran kursi 70 cm, lebar sandaran kursi 50 cm, tinggi penopang lengan 20 cm dari dudukan kursi, lebar penopang lengan 5 cm, dan lebar pijakan kaki itu selebar 30 cm. Nah, untuk mockupnya sendiri seperti ini. Jadi nanti kursinya itu bisa di dua mode untuk pijakan kakinya, yaitu untuk pijakan ke bawah dan pijakan yang bisa lurus. Jadi bisa untuk meregangkan tubuh saat kita bekerja dalam waktu yang lumayan lama. Kesimpulannya yang pertama itu, analisis kuesioner NBM menunjukkan bahwa bagian tubuh dengan keluhan tertinggi itu pada pinggang dengan total keluhan sebanyak 47 dengan rata-rata 2,14. Kemudian dilanjutkan dengan leher bagian atas dan juga pantat. Kemudian dilanjutkan dengan punggung, kemudian leher bagian bawah, dan temuan ini mengindikasi bahwa kursi kerja saat ini yang digunakan kurang mendukung postur tubuh yang baik dan menyebabkan ketidaknyamanan fisik yang signifikan. Kemudian juga kursi kerja yang sekarang digunakan itu memiliki tipe-tipe yang berbeda. Oleh karena itu perlu diseragamkan bentukan kursi yang digunakan oleh seluruh pekerja. Nah, yang kedua, melalui metode KFD, kebutuhan konsumen utama yang teridentifikasi ada sandaran kepala, sandaran punggung, penopang lengan, bantalan alas yang empuk, pijakan kaki, dan ketinggian kursi yang dapat diatur. Fitur ini dinilai sangat penting oleh responden untuk meningkatkan kenyamanan kerja mereka. Dengan fitur seperti sandaran punggung nyaman dan ketinggian kursi yang dapat diatur menjadi prioritas tertinggi. Yang ketiga, berdasarkan data antropometri, desain akhir kursi ergonomis mencakup fitur-fitur penting yang dapat mengakomodasi berbagai ukuran tubuh karyawan. Dimensi yang diukur meliputi tinggi mata, tinggi bahu, tinggi pinggul, tebal paha, tebal dada, tebal perut, panjang lengan atas, dan lebar pinggul. Desain ini diharapkan untuk dapat mengurangi keluhan fisik, meningkatkan kenyamanan, dan akhirnya meningkatkan produktivitas kerja karyawan di IT Telkom Purwokerto. Saran untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan identifikasi kebutuhan ergonomis seluruh karyawan yang ada di IT Telkom Purwokerto secara spesifik dan mengembangkan solusi desain kursi yang sesuai dengan kebutuhan menggunakan pendekatan HFE atau Human Factor and Ergonomy. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.